Pemirsa, sesaat lagi kita akan memasuki bulan puasa, bulan Ramadan. Dan memang seperti kita ketahui ya, berpuasa ini memiliki banyak sekali manfaat terutama bagi kesehatan tubuh. Salah satunya katanya nih bisa untuk menurunkan berat badan dan juga detoksifikasi yang ada di dalam tubuh ya pemirsa. Tapi bagaimana kalau seandainya Anda memiliki kondisi medis tertentu? Seperti mungkin memiliki penyakit wasir atau ambeien. Kira-kira akan seperti apa nih pola makannya selama bulan puasa ini? Pada pagi hari ini bersama dengan saya Alia Renomas di acara Sehat Pagi, kita sama-sama akan membahas seputar atur pola makan selama bulan puasa agar terhindar dari wasir. Sudah hadir bersama dengan saya ada Dr. Cesar Ayuda, spesialis bedah. Kita sapa dulu dokter, ini istilahnya bisa dikatakan dokter influencer ya gitu, karena ini konten-konten Instagramnya luar biasa nih ya. Kita sapa dulu ya Dokter Cesar pemirsa. Selamat pagi Dokter Cesar. Pagi Kalia. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat ya. Kita udah lama banget ya nggak ketemu iya. Ya dok ya. Saya biasanya manggil Dokter Cesar ini Dokter Ces. Iya benar. Dok, kita kan pada pagi hari ini akan membahas seputar mengatur pola makan selama bulan puasa agar terbebas dari penyakit wasir ya dok. Nah seperti kita ketahui kayaknya penyakit wasir ini adalah penyakit sejuta umat ya di Indonesia ya dok. Betul. Kayaknya banyak banget yang terkena wasir itu. Dok boleh dong dijelaskan dulu ya kepada kita semua sebenarnya penyakit wasir itu apa sih dok kalau seandainya sudah ada yang terkena wasir, mereka kan pasti tahu kayak ada daging muncul gitu dok. Tapi sebenarnya wasir itu penyakit apa dokter Ces? Silakan dok. Jadi wasir itu nama ilmiahnya adalah hemoroid ya. Hemoroid. Jadi dia terbagi atas dua tipe dalam dan tipe luar. Ini sebenarnya adalah penonjolan atau benjolan yang ada pada daerah anus atau daerah rektum distal. Hal ini dikarenakan oleh karena vasodilatasi atau pelebaran dan inflamasi atau peradangan pada plexus hemoroidalis, kumpulan pembuluh darah yang sebenarnya ada pada setiap orang. Cuman bantalan ini nggak semua orang meradang, nggak semuanya membesar, hanya orang tertentu. Apa sih faktor resikonya? Ada 3 sebenarnya. Yang pertama adalah keturunan. Oleh karena apa? Oleh karena dindingnya itu lemah, sehingga dia mudah sekali untuk bengkak. Yang kedua, katupnya insufisiensi atau nggak berguna dengan baik. Yang kedua adalah dari pola hidup ya. Jadi orang yang punya aktivitas yang statis yaitu rebahan, nggak banyak aktivitas yang aktif, itu membuat bantalan ini semakin bengkak dan meradang. Yang ketiga adalah pola makan. Jadi kurang kaya akan serat, kurang air putih, itu menyebabkan kotoran kita akan keluarnya semakin lambat, semakin sulit. Atau kalau orang bilang konstipasi ya. Sehingga kita butuh effort yang besar untuk mengejan, sehingga dia akan membesar. Oke. Dok, ini kan tadi Dokter Ces sempat jelaskan bahwa faktor resiko yang nomor 1 adalah faktor genetik atau keturunan. Dan itu memang sudah tidak bisa diganggu gugat ya dok ya. Jadi ini let's say umpamanya si ayah memiliki wasir gitu ya, tapi si ibu tidak wasir. Apakah itu juga beresiko untuk menurunkan ke anak-anaknya atau betul. tidak? Secara vertikal akan beresiko. Oh begitu. Apalagi kalau seandainya kedua-duanya. Hancur minah kalau kayak gitu ya dok ya. Lebih tinggi resikonya. Lebih tinggi resikonya. Walaupun ya dok ya, saya mau bertanya lagi nih, seumpama kita kan zaman sekarang itu udah mulai aware dengan kondisi istilahnya kesehatan di dalam keluarga ya, atau riwayat penyakit di dalam keluarga. Seumpama si anak ini sudah mengetahui bahwa ayah dan ibunya ini terkena wasir. Oke deh, karena ayah dan ibu saya terkena wasir, saya harus banyakin makan serat. Apakah bisa terhindar untuk terkena wasir si anak itu seumpama dia ini mengganti pola makan dan juga lifestyle-nya dengan baik? Ya, akan ada resiko, tetap ada resiko, tapi dengan dia pandai menyiasati dengan pola hidup yang baik, dengan aktivitas yang baik, akan terhindar lebih ringan gejalanya. Gitu. Untuk penyebab dari penyakit wasir sendiri, ini apa dok? Selain dari kurang serat gitu, ada terkadang beberapa dari teman-teman saya juga yang mengeluhkan, padahal aku udah makan sayur itu udah banyak loh gitu. Kita kan nggak tahu ya banyaknya ini seberapa. Sebenarnya apa sih penyebab dari penyakit wasir ini sendiri dok? Apakah murni memang karena kurang serat itu? Iya, jadi kalau dibikin prioritas, yang tertinggi jelas keturunan. Kedua aktivitas. Makanan itu nomor 3 sebenarnya. Karena makanan itu bukan penyebab dasar dari munculnya wasir, tapi dia akan memperberat gejala wasir sendiri. Contoh, dia sudah punya wasir nih, tapi dia kurang makan serat, maka dia akan semakin berat gejalanya. Atau dia punya wasir, tapi dia suka pedes, maka dia semakin meradang, semakin terasa panas di daerah wasirnya. Jadi untuk kondisi yang menyebabkan kondisi wasir itu berbagai macam, tapi kalau kita mau menyiasati dengan kondisi makanan, itu buah-buahan juga banyak pilihan ya kali ya. Jadi buah-buahan yang kaya akan serat itu didapat pada buah kurma,
buah apel sama buah jeruk yang dimakan dengan bulirnya. Oke. Golongan 2, obat yang bisa melicinkan daerah anus kita, itu bisa pepaya, pisang, semangka, melon. Jadi kalau ada orang yang berasumsi dengan aku udah makan pisang loh tiap hari, makan pepaya tiap hari, itu hanya golongan yang melicinkan. Oke. Hanya licin aja, nggak ada yang mendorong serat dari atas. Sehingga perlunya kombinasi atau variasi dari buah-buahan yang kita konsumsi. Justru kurma itu seratnya tinggi ya, Betul, Dok ya? 6-11%. Wow, Tinggi. karena iya ya. Iya. Karena kita selama ini berpikir kurma itu murni adalah gula aja, Dok, isinya, tapi ternyata seratnya tinggi. Betul. Ya. Pas banget nih kalau seandainya mendekati bulan puasa kan biasanya banyak banget yang jualan kurma ya, Dok ya. Nah, ini pas banget mungkin buat Anda yang memiliki keluhan wasir, pemirsa. Ternyata kurma itu bukan hanya gulanya yang tinggi, tapi seratnya juga tinggi dan termasuk apel juga jeruk. Dok, aku mau bertanya deh, kalau seandainya apel itu sebaiknya dimakan dengan kulitnya atau tidak? Karena ada beberapa banyak yang bilang harusnya tuh sama kulitnya karena seratnya ada di situ juga. Tapi ada yang bilang jangan sama kulitnya dikupas aja. Nah, ini gimana, Dok? Mana yang benar sebaiknya? Iya, jadi kalau kita beli buah yang berasal dari pedagang yang terpapar oleh karena polusi, sebenarnya dicuci dulu dengan air matang. Kemudian pastikan bahwa ini buah bukan oleh karena pestisida ya, jadi campuran dari bahan kimia. Itu sebaiknya dikonsumsi dengan buahnya dan kulitnya. Tapi kalau ini ragu-ragu nih, kok warna dari kulitnya nggak bagus ya, atau ada beberapa yang kotor ya, itu nggak usah dimakan ya. Oke. Jadi kulitnya dikupas karena takutnya kandungan pestisida yang terserap pada kulit akan ikut masuk dalam kita konsumsi. Oke. Nah, jadi pilih-pilih tempat jual buah yang baik. Gitu. Kalau seandainya ada di dalam satu piring ya, Dok ya, piring makan kita nih, ya kan, ini tadi Dokter Ces bilang harus memenuhi kebutuhan serat tubuh kita. Dalam satu piring nasi itu harus seberapa banyak sebaiknya konsumsi serat untuk terutama bagi mereka yang menderita wasir? Jadi konsumsi yang paling gampang itu protein, serat, itu adalah kepal tangan pemiliknya. Oke. Jadi buah-buah ya sekepal tangan aja, sayuran protein sekepal tangan, itu kira-kira konsumsi yang cukup untuk per porsi. Oke, dalam Gitu. waktu sekali makan ya? Betul, makanya gitu. Hitungannya seperti itu. Jadi kadang kalau seandainya beli penyetan di pinggir jalan gitu ya, Dok ya, atau di pedagang-pedagang ya di pinggir gitu, itu biasanya kan yang dikasih nasinya segini. Banyak. Banyak ya, nasinya segini, terus seratnya nanti segini. Bener nggak ya, Dok ya? Timun, kacang panjang gitu kan, sama kubis. Biasanya segini nih seratnya. Kemangi. Iya bener ya, Dok ya. Tapi sambal terasinya segini. Itu jangan diikutin ya, Dok ya. Iya, betul. Boleh ya kita maksudnya kalau seandainya makan penyetan gitu minta saya minta dong sayurnya ditambah lagi. Boleh, gitu, nggak boleh apa-apa. ya. Karena memang untuk memenuhi kebutuhan serat kita dalam sekali makan. Betul. Pemirsa di rumah, saya mengundang Anda ya yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Ces tentang bagaimana sih cara kita untuk mengatur pola makan selama bulan puasa, terutama bagi mereka ini yang menderita wasir, supaya terhindar dari wasir yang kumat-kumatan itu. Silakan yang ingin berkonsultasi langsung bisa konsultasi via WhatsApp. Jangan lupa untuk selalu cantumkan nama, usia Anda dan juga lokasi Anda di mana. Kami jeda sejenak pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, buat Anda yang mungkin sudah terkena wasir gitu ya, pastinya udah tahulah kira-kira, oh ini yang namanya wasir. Kalau istilah kesehatannya itu hemoroid, ya di istilah kedokterannya itu dibilang hemoroid. Tapi bagi Anda yang mungkin belum pernah tahu nih, kira-kira wasir itu seperti apa sih, gejala awalnya apa sih gitu ya. Nah mungkin boleh kita tanyakan kembali kepada Dr. Ces, untuk gejala awal dari penyakit wasir ini sendiri seperti apa sih, Dok? Karena kadang ada beberapa orang juga ini yang nggak paham loh, Dok. Kenapa ya? Ini kok tiba-tiba ada yang muncul gitu. Apakah ini akhir dari kehidupanku di dunia? Kadang kan ada yang seperti itu tanpa mengetahui. Gejala awal dari wasir itu seperti apa, Dr. Ces? Gejala awalnya mungkin rasanya tidak nyaman ya ketika kita duduk, gatal, atau bahkan kita merasa ada yang jepit di daerah belakang kita. Tapi pada hemoroid stadium yang 1, 2, 3, 4 itu ada pembedanya kali ya. Ini kita bicarakan pada wasir yang tipe dalam ya. Pada stadium 1 dia tidak ada benjolan yang keluar dari mulut anus. Seperti hanya itching atau gatal, kemerahan, kemudian rasa nggak nyaman, nyeri, BAB-nya berdarah mungkin, tapi tanpa ada benjolan. Pada stadium kedua ada benjolan, tapi dia sesaat bisa masuk spontan di
daerah anus kita. Yang ketiga itu harus dibantu dengan jari. Misalnya kita lagi pup nih, keras, tapi kita bantu pakai jari baru bisa masuk. Stadium 4 walaupun dibantu pakai jari itu tidak akan masuk. Nah, pembeda stadium ini adalah kita dokter akan menentukan ini stadium sekian dan obatnya ini. Indikasi mutlak pada operasi dan stadium 4. Stadium 3 jika disertai dengan pendarahan aktif. Pada seperti gambar ya, itu kita menunjukkan bahwa adanya konsumsi pedas. Sebenarnya pedas itu bukan penyebab ya, tapi dia memperberat gejala wasir. Kemudian ada tipe yang luar. Kalau tipe luar itu benjolannya di luar langsung dan akarnya di luar. Itu klinisnya juga berbeda-beda kali ya. Ada yang besar, ada yang kecil, dan biasanya dia lebih nyeri ya. Kemudian pada stadium yang 4 pada wasir itu yang ditakutkan pasien adalah ketika dia BAB-nya berdarah. Baru panik, baru ke IGD. Tapi pasien-pasien ini selama dia nggak berdarah, nyeri itu sempat diempet ya. Karena mohon maaf lokasinya kan di situ. Jadi mungkin dia malu untuk periksa, dia mengabaikan, nanti kan juga kempes sendiri gitu. Sehingga kenali gejala awal wasir ini bukan tujuan untuk langsung tiba-tiba operasi, tapi konsultasikan dulu, siapa tahu bisa diperbaiki secara dini. Tapi kalau seandainya udah masuk di stadium 4, tapi dia tidak ada merasakan sakit, tidak ada merasakan, tidak ada keluar darah gitu dok, apakah itu tetap harus dioperasi atau tidak? Iya betul, stadium 4 korelasinya pasti nyeri ya, karena kan dia meradang, akut. Yang kedua ada trombus, itu bekuan darah yang terserembab pada volume wasirnya, dan dia lagi fase akut sehingga dia merah, meradang, dan nyeri. Sehingga pasien harus datang ke rumah sakit ke dokter bedah ya. Dalam 1 minggu belakang ini saya sudah operasi 3-4 pasien. Dari 1 minggu 1 minggu ke belakang ini. Untuk wasir? Untuk wasir. Itu stadium 4 semua? Betul. Tapi dengan keluhan mereka adalah sakit gitu? Sakit dan ada BAB berdarah. Pernah nggak ada kejadian yang mereka udah masuk stadium 4 tapi ketika buang air besar itu tidak ada rasa sakit dan tidak mengeluarkan darah? Pernah nggak ada tidak kejadian pernah gitu? Ada. Rata-rata seperti itu ya dok ya? Iya. Tapi memang kita kalau memberikan terapi operasi pada wasir itu sama kayak orang sakit gigi ya. Jadi nggak tiba-tiba giginya dicabut kan, tapi ditenangkan dulu fase akutnya, ditenangkan dulu infeksinya. Sama kayak wasir, ditenangkan dulu fase akutnya, dibikin dia agak kempis sebentar, kemudian fase operasi masuk. Karena ketika paksakan dalam fase yang akut kita operasi, maka komplikasi pasca operasi akan lebih tinggi ya. Satu pendarahan mungkin, lebih nyeri, lebih bengkak, lebih nggak nyaman buat pasien. Gitu. Dari 4 kasus nih yang sudah Dr. Ces lakukan ya operasi dalam 1 minggu itu, kan pasti Dr. Ces akan analisa dulu kan si pasien. Betul. Akan seperti apa sih analisa Dr. Ces? Apakah menanyakan tentang pola makan atau seperti apa, dan mungkin seperti apa nih kira-kira jawaban mereka ini dok terkait dengan pola makannya? Jadi 3 dari 4 pasien saya itu adalah keturunan. Betul. Yang kedua, yang satu baru faktor makanan ya. Gitu. Jadi itu semuanya emang faktor keturunan ketika dilakukan operasi itu dan mereka muncul wasir itu, bukan dari pola makan ya? Iya. Keturunan. Jadi memang memberikan kontribusi yang besar ya. Gitu. Wah, ya itu dia ya pemirsa. Makanya sekarang kayaknya kalau Anda belum menikah ya, punya pasangan tanya dulu. Screening dulu kita. Screening dulu di awal sebelum screening di dokter ya dok ya. Iya. Kamu ada penyakit turunannya apa aja dari keluarga gitu. Kalau seandainya Anda punya wasir, ini calon pasangan ada wasir, cobalah bertimbang-timbang ya dok. Karena kasihan nih, anak kalau seandainya pola makannya udah bagus, lifestyle-nya udah bagus, tapi faktor keturunan udah nggak bisa diganggu-gugat ya dok ya. Apalagi udah punya keturunan, lifestyle-nya nggak bagus ya. Itu usia berapa dok kira-kira dari semua pasien itu? 30 sampai 50. Oh itu masih muda, 30 tahun dok, iya kan? Iya. 50 tahun ya relatif oke lah ya dok ya. Nah tentang pola makan nih dok, karena tadi kan Dr. Ces juga katakan pola makan ini menjadi penyumbang juga kan untuk wasir selain dari faktor genetik. Betul. Boleh dok dijelaskan kepada kita semua, karena tadi Dr. Ces katakan kurma itu ternyata memiliki serat yang tinggi, dimana kita ini semua taunya kurma itu gulanya yang tinggi gitu, yang manis gitu ya, bener ya. Saya aja kalau makan kurma itu kayaknya aduh udahlah ikutin sunnah Rasul dok, 3. mau nambah lagi itu udah nggak berani pemirsa, karena saking manisnya takut kan gulanya jadi naik gitu. Dok boleh dong dok dijelaskan kepada kita semua seputar fakta dari buah kurma ini sendiri ini, mungkin buat pemirsa bisa untuk pengetahuan juga ya dok ya. Betul. Jadi yang pertama itu dia kayak akan cairan ya, terutama pada kurma muda, yang warnanya hijau kekuningan yang masih segar. Yang kedua kayak serat, tadi 6,5 sampai 11%. Dan serat ini penting ketika tercerna dalam tubuh kita, sehingga kontak radikal bebas yang lama di usus semakin terhindar. Yang ketiga dia kayak akan vitamin, ada vitamin A, C, dan D.
Yang keempat, dia kaya akan magnesium, selenium, dan tembaga yang bagus buat tulang. Yang kelima, dia mampu menurunkan aktivitas amiloid sehingga terjauh dari pikun atau Alzheimer. Wow, banyak sekali ya ternyata. Dan ini memang magnesium gitu. Magnesium itu kalau seandainya saya pernah baca, itu sebenarnya dibutuhkan ya. Apalagi kalau seandainya Anda rutin untuk latihan angkat beban. Itu tuh untuk kram-kram otot. Ya, magnesium gitu ya. Terus untuk irama jantungnya supaya tetap stabil gitu. Jadi ternyata kandungan kurma itu buah sekecil itu ya. Itu kandungannya luar biasa sekali. Boleh ya pemirsa di stok mulai sekarang sebelum nanti harga naik loh pemirsa. Biasanya gitu ya dok ya. Iya, menjelang lebaran. Menjelang lebaran atau menjelang puasa itu harga kurma baik. Dok, tapi seperti saya tahu ya kurma itu kan biasanya kering ya. Ada nggak dok tips untuk memilih buah kurma yang sekiranya mungkin baik untuk tubuh gitu dok, supaya terhindar dari wasir? Kalau kami punya kepercayaan di beberapa bagian itu kurma yang warnanya hitam dan disebut dengan kurma ajwa ya. Oh, ajwa. Itu yang paling direkomendasikan. Paling awet dan dia untuk komposisinya nggak terlalu kering dan nggak terlalu basah. Sehingga kalau ada penyimpanan yang agak lama dia masih bertahan. Oke. Dan ini kurma bagus ya dikonsumsi untuk mereka yang menderita wasir ya dok ya? Iya, betul. Bisa. Tapi hati-hati memang tidak boleh berlebihan ya. Oke, itu dia lah pemirsa ya. Baik kalau begitu pemirsa, kami jeda sejenak ya. Nanti ketika saya kembali saya mau menyapa ada Ibu Nana yang ada di Bekasi. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Sehat Pagi. Pemirsa, kami masih membahas seputar mengatur pola makan selama bulan puasa agar terhindar dari wasir. Dan seperti janji saya, sekarang saya akan menyapa Ibu Nana yang ada di Bekasi. Halo, selamat pagi Bu Nana. Assalamualaikum dokter, monggo dijawab dok. Waalaikumsalam ya Bu. Dokter izin bertanya, sebaiknya makan buah itu sebaiknya sehabis makan atau ketika buka puasa dok? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Silakan Dokter Cas untuk Ibu Nana di Bekasi. Iya, memang anjuran dari Nabi adalah berbekal dengan yang manis ya. Beliau mencontohkan dengan memakan buah kurma dengan 3 biji saja, kemudian ibadah dan meneruskan dengan makan utama. Tapi kalau makan buah yang selain kurma bisa digunakan setelah sarapan utama. Kenapa? Karena kita akan mendahulukan kompleks karbohidrat, mendahulukan protein, mendahulukan konsumsi vitamin dan mineral. Kenapa? Karena kita sehari sudah berpuasa ya. Tapi kalau kita akan makan buah dulu, kita akan lebih kenyang. Sehingga kebutuhan yang kita butuhkan utama itu nggak masuk. Yang kedua, buah kan cenderung manis ya. Ada sukrosa, fruktosa. Sehingga tubuh kita dalam posisi perut kosong dan makan gula yang tinggi itu kurang bagus. Kenapa? Karena kompleks gulanya rendah sehingga langsung dipecah langsung jadi gula murni yang beredar pada tubuh kita. Insulin belum sempat mencapai peak untuk mengangkut gula itu ke dalam sel, gula sudah beredar lebih banyak dahulu, sehingga indeks gula kita cenderung lebih tinggi sesaat. Yang kedua, kadar gula tinggi sesaat akan juga turun tiba-tiba, sehingga kita akan cenderung untuk lapar dan akan mengkonsumsi gula lebih banyak lagi. Gitu. Jadi kenapa dessert itu selalu di akhir? Karena dia manis. Manis, benar. Betul. Itu benar, masuk akal juga. Yang berikutnya, kita kalau konsumsi yang tadi, yang pas saya terima sempurna tadi, itu butuh metabolisme tinggi, sehingga energi kita keluar. Pas kita makan dessert atau buah manis, maka dia langsung digunakan untuk memecah gula. Tapi ketika kalau perut kita kosong, energi belum ada, metabolisme belum ada. Gula masuk, dia belum sempat dilakukan pencernaan, dia langsung sudah berubah menjadi gula. Jadi kenapa kita pada saat perut kosong sarapan pagi tidak dianjurkan dulu kita kan minum susu, roti dikasih SKM gitu ya, itu sudah harus ditinggalkan ya. Ditinggalkan itu ya, atau roti dikasih mentega sama gula pasir. Harus yang savory, harus yang gurih. Karena kalau konsumsi makan sarapan pagi itu harus yang gurih. Harus yang gurih ya. Karena perut kita kosong ya, sudah lama dari masa tidur malam. Saya itu sering banget dok melihat orang-orang umpamanya nih kita sarapan atau breakfast di hotel ya. Kan ini mereka baru keluar kamar terus masuk ke restonya. Nomor 1 yang mereka ambil itu adalah buah. Jadi mereka berpikir bahwa sebaiknya mungkin makan buah dulu. Baru diisi makanannya gitu ya. Ternyata ini penjelasan dari Dokter Ces, sebaiknya kita makan dulu ya dok ya. Masukin dulu tuh karbohidrat kompleks, protein, vitamin dan mineral. Baru nanti buah itu terakhir. Dianggap
buah itu adalah dessert ya. Manis soalnya. Karena manis soalnya. Tapi ada juga yang bilang katanya, aku nggak bisa kalau seandainya harus langsung makan nasi, harus buah dulu, katanya gitu, Nah, untuk melindungi usus katanya gitu. Iya. Nah itu bagaimana, Dokter Ces? Itu buah tertentu ya. Ha-ha. Nggak semuanya buah, misalnya bukan buah durian juga, bukan buah kelengkeng juga gitu ya. Tapi buah-buahan yang tadi mengandung gugusan gula kompleks, pisang misalnya. Pisang, kemudian kurma, boleh. Tapi kalau buah-buahan yang misalnya kayak pepaya atau durian tadi, kelengkeng yang terlalu sweet, dari kita jadinya enak ya. Kemudian gulanya langsung tinggi. Jadi kenapa penderita diabetes itu dianjurkan pemilihan selain jadwal makan, jenis makan, dan jumlah makan. Jadi 3J. Itu akan membantu sekali untuk mengkontrol gula darah. Karena ketidaktahuan dari pasien menganggap makan makanan itu selalu baik ya, tapi kita harus perhatikan dari jadwal, jumlah, dan jenis makanan. Pantesan kalau makan kelengkeng itu kan buahnya kecil-kecil, terus udah gitu makan udah ditakar nih ya pemirsa, ambil 5 kayaknya cukup, kayaknya 5 kurang ya, tambah lagi gitu kan, selalu pengen lebih gitu, karena memang manis kan ya dok ya, jadi itu tidak satisfying, tidak mengenyangkan sebenarnya. Nah tapi kalau seandainya kita membahas seputar mengatur pola makan nih selama bulan puasa, seperti kita tahu kadang bulan puasa itu ada mereka yang akhirnya berat badannya cenderung naik. Ada yang berat badannya cenderung turun gitu ya dok ya. Tapi bagaimana dengan mereka yang menderita wasir? Karena kan bulan puasa itu dalam sehari makannya 2 kali ya dok ya. Pas buka puasa dan juga pas sahur gitu. Atau mungkin bisa aja yang sekali gitu ya makannya. Nah ini bagaimana dok untuk mengatur pola makan terutama bagi mereka yang menderita wasir? Sebenarnya sama kayak intermittent fasting ya, ada jendela makan, ada jendela puasa. Yang paling penting tidak boleh men-skip antara makan sahur atau makan berbuka. Ini sama-sama pentingnya. Jadi kadang-kadang orang itu kita membalas dendamnya di saat buka puasa. Sahurnya, aku lebih milih tidur gitu ya daripada bangun nanti eman waktu tidurnya gitu. Benar. Sebaiknya memang kan disunahkan ya, sunah utama. Jadi sahur itu sebaiknya dilakukan untuk sekedar minum air putih karena untuk membantu persiapan kebutuhan cairan dalam masa puasa. Yang kedua makan secukupnya saja. Gitu. Jadi tetap makan. Mungkin kalau nggak mau nasi adalah protein sama serat. Gitu aja. Bagi mereka yang menderita wasir ini sebaiknya bagaimana dok? Karena terkadang kan kalau seandainya pas lagi puasa itu jam makannya jadi berkurang, terus akhirnya terkadang asupan makan pun akhirnya berkurang kan, betul. Dan itu terkadang mengakibatkan susah untuk buang air besar. Nah ini bagaimana? Ada nggak istilahnya masukan dari dokter Ces bagi mereka yang menderita wasir? Jadi setelah berbuka puasa kan kita bisa menjalankan ibadah dulu sebentar, terus makan utama ya. Nah itu harus ada komposisi sayur dan buah. Jadi tidak boleh hanya makan utama, kemudian lupa tidak ada sayur dan buah. Jadi disiapkan dalam 30 hari itu, aku kalau buka puasa hari pertama buahnya ini sampai hari ke-30. Yang kedua pada saat sahur juga jangan lupa atur minum air putihnya dulu ya. Karena air putih itu nggak sekedar air putih, tapi dia jadi pelarut sehingga komposisi kotoran kita sebagai baik. Nah air yang cukup adalah 2 liter per hari. Jadi mulai berbuka sampai dengan akhir sahur itu kira-kira 2 liter. Untuk kecukupan cairan ya. Yang kedua adalah serat. Seratnya dari buah dan sayur. Yang ketiga, mungkin kalau ada orang-orang yang pada saat berbuka suka yang pedes-pedes ya, suka kadang gorengan dengan cabai yang dikeremus itu, atau makanan pedas lainnya, itu sebaiknya pada penderita wasir jangan ya. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu nih bagaimana toleransi tubuh kita. Kalau dalam 30 hari makannya pedas terus, yang kami khawatir adalah diare. Kalau diare, maka terasa panas pada daerah wasirnya dan cenderung nggak nyaman ya saat menjalankan ibadah puasa. Kebutuhan cairan 2 liter per hari gitu ya dok ya, jangan sampai ini ya kurang dari 2 liter per hari ya pemirsa, apalagi bagi Anda yang menderita wasir. Tapi mungkin ada dari beberapa dari mereka, dok saya kayaknya minum airnya udah cukup banyak deh, karena kan saya diselingin pas lagi buka puasa itu saya minumnya es teler dok gitu. Nah itu bisa nggak dihitung termasuk dari 2 liter cairan itu dok, ketika pas berbuka puasa minumnya es teler atau es degan gitu. Nah ini bagaimana dokter Ces? Jadi itu batasan air putih ya. Jadi 2 liter adalah air putih. Kalau es teler, es degan tidak boleh menggantikan jumlah 2 liternya. Jadi ini kadang-kadang orang masih salah kaprah. Kamu udah minum berapa liter sehari? 2 liter, tapi komposisinya es teler, es kacang hijau, atau es yang manis lainnya. Itu boleh kita mengkonsumsi yang manis, tapi secukupnya. Dan tidak boleh menggantikan jatah 2 liter tadi.
Oh, Karena komposisinya 30 sampai 40 cc kalikan berat badan dalam satu hari itu ketemu dalam satuan cc atau liter dalam satu hari kali ya. Tapi tidak boleh nih menggantikan dalam 2 liter itu terdiri atas SLR, SS yang lain. Jadi murni air putih aja. Murni air putih aja. Makanya kalau seandainya pas buka puasa, mendingan minum air putih dulu ya, makan kurma dulu lah gitu ya, 3 biji gitu makan kurma, terus minum air putih dulu segelas gitu ya dok ya. Betul. Jangan langsung masuk tuh es teler gitu ya, es doger gitu kan. Itu nanti udah keburu kenyang duluan. Air putih nggak masuk, nasi dan protein semuanya juga nggak masuk ya dok ya. Nah ini dia pemirsa, kalau seandainya terlalu banyak minum air, apalagi es ya, kembung-kembung deh tuh perut ya. Selanjutnya dok, ini ada Bapak Bambang dari Semarang. Selamat pagi Pak Bambang. Dok, saya mau bertanya bagaimana cara penanganan efek samping nih obat rutin ya clopidogrel yang berakibat tidak nyaman di lambung dan sulit untuk buang air besar. Saya ingin supaya lancar nih buang air besar. Terima kasih penjelasannya. Silakan Dokter Ces untuk Bapak Bambang di Semarang. Obat clopidogrel memang ada indikasi khusus ya pada penderita yang memang diperlukan. Yang kedua, jika ada efek samping, maka kita bisa lakukan pencukupan dari serat dulu, karena kan berhubungan dengan konstipasi. Memang efek sampingnya adalah konstipasi dan tidak nyaman pada lambung ya. Jadi atur pola makannya. Tadi dipatuhi 3J tadi ya, jenis, jadwal, dan jumlah makanannya. Yang kedua adalah komposisi serat pangan dan air putihnya, dicukupkan dulu. Yang ketiga baru aktivitas. Jadi sebenarnya aktivitas akan membantu kita untuk meningkatkan metabolisme, utamanya pada pagi hari kali ya. Kenapa? Karena tubuh kita dengan sistem di otak utama itu mengatur bahwa kita siap nih untuk aktivitas. Tapi kalau tubuh kita nggak aktivitas, maka hormon-hormon yang dirilis, yang dilepaskan itu hormon stres, hormon depresi. Tapi kalau sebaliknya udah disiapkan untuk aktivitas kita dan aktivitas, maka hormon-hormon baik yang dirilis, epinefrin, endorfin, oksitosin, sehingga kita merasanya vibes-nya adalah positif dan kita memiliki metabolisme yang baik. Metabolisme yang baik akan sangat berhubungan nih dengan bagaimana usus kita bisa mencerna. Jadi peristaltiknya akan semakin baik. Sehingga waktu tunggu antara di lambung sampai dengan usus halus, usus besar itu relatif waktunya pas. Waktunya on time. Sehingga penjadwalan untuk kita defekasi, buang air besar itu lebih terjadwal ya. Aku nih biasanya pupnya pagi hari jam segini. Itu akan merasa terjadwal. Akan rutinitasnya semakin polanya teratur. Tapi kalau kita nggak aktivitas, maka akan dirasakan kok semakin panjang ya, 3 hari kita nggak defekasi. Maka itu sangat berhubungan dengan apakah metabolisme kita cukup, olahraganya gimana gitu. Jadi itu dari aktivitas kita itu bisa memperbaiki metabolisme tubuh juga ya dok ya. Betul. Dan untuk metabolisme tubuh ini bisa kelihatan apakah dari jadwal kita buang air besar yang teratur atau tidak dok? Bisa. Bisa Betul, ya. dari situ. Karena terkadang ada orang yang mungkin buang air besarnya itu agak susah dok, ya kan? Kadang itu biasanya saya buang air besar ini sekarang kok udah susah ya. Nah itu bisa dikatakan berarti metabolisme tubuhnya mulai menurun. Betul. Aktivitasnya bagaimana ya? Kita tarik ke belakang dulu nih. Jangan-jangan seminggu yang lalu terlalu sibuk sehingga nggak sempat olahraga. Karena beda ya antara orang bekerja dengan orang olahraga. Kadang menghitung kali ya. Aku nih nggak olahraga dok, tapi aku nih sibuk banget lah kalau pagi ngurusin anak, suami gitu ya. Nggak boleh disamakan. Karena yang kita inginkan adalah peak dari heart rate. Peak dari denyut jantung kita stabil pada durasi tertentu. Sama kalau kita lagi masak air nih, masak air dengan kompor yang segitu, 30 menit kan mendidih tuh kali ya. Tapi kalau kita dikit-dikit dimatiin, berhenti, dikit nyalain lagi dengan api yang kurang maksimal, maka air tidak akan mendidih. Sama kayak jantung kita. Jadi efektivitas jantung kita akan terjadi pada saat heart rate kita stabil, konsisten pada durasi tertentu. Baik. Berarti saran untuk Pak Bambang mungkin bisa ditingkatkan Pak untuk aktivitas fisiknya gitu ya dok ya. Betul, sama serat pangannya. Sama serat pangannya. Jadi supaya untuk buang air besarnya pun tidak terlalu keras gitu ya dok ya. Jadi pencernaannya pun juga sehat. Dan untuk aktivitas ini pastinya disesuaikan dengan kemampuan tubuh ya, kemampuan tubuh dan juga usia. Makanya kalau seandainya ada orang yang mager, tidak beraktivitas ya di rumah, diem aja scrolling HP, jauh-jauh. Jauh-jauh Bapak dan Ibu ya, karena dijamin pasti metabolisme mereka biasanya melambat dan juga mood mereka out-outan ya dok ya. Gampang tersinggung. Gampang tersinggung. Bulan puasa nih kalau gampang tersinggung repot. Baik kalau begitu pemirsa kami harus jeda sejenak. Nanti ketika saya kembali saya akan membacakan WhatsApp yang sudah masuk pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sehat Pagi.
Pemirsa, sekarang saya mau menyapa dulu ada Ibu Eni yang ada di Semarang. Selamat pagi, Bu Eni. Dok, saya mau bertanya nih, deteksi untuk penyakit wasir bagaimana ya, Dok ya? Karena ibu saya umur 60 tahun, ada bercak darah, Dok, di duburnya yang tidak dirasakannya. Nah, mohon saran dan pendapatnya untuk pengobatannya juga. Terima kasih, Dok, untuk penjelasannya. Silakan, Dokter Ces, untuk Ibu Eni dari Semarang. Memang dari faktor usia sangat mendukung ya, dari 60 tahun. Mungkin metabolismenya semakin rendah, aktivitas juga semakin terbatas, sehingga komposisi untuk terjadinya faktor resiko wasir juga sangat tinggi. Tapi sebaiknya diperiksakan ke dokter bedah, karena ada pemeriksaan yang harus dikerjakan. Satu adalah colok dubur, pemeriksaan dalam yang dilakukan untuk mengevaluasi daerah anus. Yang kedua adalah anuskopi. Jadi diperiksa anuskopi itu, bagian belakangnya akan didilatasi, dibikin terlihat expose, akan melihat kondisi arah jam 3, 7, dan 11, di mana arah-arah ini merupakan arah dari tempat tinggalnya wasir. Jika terjadi pembengkakan daerah situ, maka sudah dipastikan dapat didiagnosa tegak sebagai wasir. Sehingga wasir akan ditentukan tipenya dulu, stadiumnya dulu, baru obat mana sih yang kira-kira cocok, apakah perlu hanya perubahan pola hidup aja, ditambahkan obat, atau bahkan sampai tindakan pembedahan. Biasanya kalau tidak ada benjolan dan hanya merupakan bercak darah, ada dua kemungkinan. Pertama bisa wasir atau robekan pada daerah mulut anusnya, atau ada penyakit lain yang harus segera dideteksi. Karena mengingat usia sepuh ya. Jadi ada penyakit lain yang harus kita pastikan tidak ada, yaitu mungkin terkait dengan tumor atau yang lain. Oh, oke. Jadi memang harus ditegakkan analisa yang tepat ya, Dok. Betul. Ya. Seumpama di usia 60 tahun gitu ya, dan ternyata hasil akhirnya untuk dioperasi aman, Dok. Untuk usia 60 tahun tidak ada kendala dengan penyakit yang lainnya, apakah aman untuk dioperasi, Dok? Jadi sebelum kita operasi kita punya screening kali ya. Jadi pemeriksaan laboratorium, rongsen, rekam jantung, dan laboratorium. Sehingga semua akan kita lakukan untuk membuat pasien itu apakah layak naik meja operasi. Jika ada kemungkinan layak, maka kita kerjakan dengan segala resiko tentunya ya. Tapi kalau ini ada penghambat tertentu, misalnya gula darahnya tinggi, ada kelainan jantung, paru, atau penyakit lain, kita akan selesaikan dulu. Sembari diberikan pengobatan pada wasirnya. Nanti dikasih evaluasi selama seminggu ke depan. Jika ada kemungkinan membaik, maka kita akan reevaluasi dengan tim. Jika ini memang kondisi layak, maka kita lanjut dengan operasi. Oke, baik kalau begitu. Selanjutnya, Dok, ini ada dari Kansa, dari Bogor. Selamat pagi. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, Dok, tiap pagi kan saya ini makan pepaya dan malamnya itu saya minum susu dan makan sayur. Tapi kenapa ya saya ini masih mengalami konstipasi, Dokter? Saya ini perlu makan kurma berapa biji ya, Dok ya, per hari, Dok, gitu ya. Dan normalnya itu kalau untuk buang air besar apakah harus tiap hari, Dokter? Terima kasih. Silakan Dokter Ces untuk Kansa yang ada di Bogor. Jadi kalau kita asumsinya makan 3 kali sehari, itu harusnya defekasinya juga tiap hari. Karena waktu yang diperlukan untuk mencapai anus sudah cukup. Yang kedua, tadi kan ceritanya pagi makan pepaya aja nih, malamnya sayur ya. Tadi seperti yang saya bilang bahwa pepaya golongan buah yang hanya melicinkan. Dia hanya siap untuk dilewati, tapi nggak ada yang lewat karena komposisi buahnya kurang bervariasi. Yang ketiga, bagaimana konsumsi air putih dan olahraganya. Gitu. Jadi kalau kita kombinasikan dengan semua faktor yang ada, kita harus dikupas satu-satu ya. Faktor risiko mana sih kita yang kurang? Oh, olahraganya berarti ditambah 2 kali seminggu dengan masing-masing ritme 30 menit. Yang kedua, air putih, mungkin kurang 2 liter. Yang ketiga, aktivitasnya. Yang keempat dari variasi konsumsi buahnya, begitu. Jadi kalau seandainya dengan perubahan tadi sudah maksimal dan berubah pola defekasinya bisa tiap hari dengan asumsi 3 kali makan sehari, akan lebih baik. Dok, tapi bagaimana dengan mereka yang mungkin nih makannya itu sedikit, kan zaman sekarang itu banyak banget ya orang itu yang pola makannya sedikit. Nah, saya nggak tahu nih untuk Kansa, karena ketika Kansa ini bertanya kepada Dokter Ces, bayangan saya ini jangan-jangan Kansa lagi diet ya, Dok ya. Makanya pagi itu makannya pepaya, terus malamnya itu makan sayur sama minum susu. Ini kayaknya si Kansa lagi diet gitu. Saya berpikirnya seperti itu. Apakah mereka dengan pola makan yang mungkin sehari 3 kali atau nanti di bulan puasa itu sehari 2 kali deh. Tapi ini makannya sedikit, itu bisa menyebabkan konstipasi juga dan akhirnya berujung ke wasir atau tidak, Dok? Ini bagaimana, Dokter Ces? Jadi sebetulnya bukan konstipasi ya, karena volume dari kotorannya belum turun seluruhnya, karena makannya kan dikit ya. Jadi yang paling penting adalah sekarang bukan waktu, tapi adalah konsistensi. Sampai sesekali dilihat ya, dilihat apakah konsistensinya bagaimana, apakah dia keras, biasa aja atau cair. Yang kedua warnanya. Kemudian yang ketiga bagaimana keluarnya. Biasanya
saat ini kan udah era modern ya kali ya. Jadi posisi pun menentukan prestasi. Bener banget. Jadi posisi ketika defekasi itu kan judulnya kan WC duduk, tapi bukan tempat duduk. Artinya kita kalau cuma duduk biasa, kemudian kita berharap pupnya keluar lancar juga nggak bisa. Jadi ada posisi yang dianjurkan. Bahu ini agak ke depan, kemudian kaki agak sedikit jinjit seolah-olah kita jongkok, dan baru itu rektum akan terbuka sudutnya. Sehingga kotoran mudah untuk keluar. Tapi kalau kita benar-benar duduk kayak Doro Putri gitu. Iya, jadi kalau kita cuma duduk berharap kotorannya keluar, itu saya rasa nggak bisa. Karena sudut kita tajam, sudut rektum, sudut anusnya. Sehingga kotoran harus nyelempit dulu, mengecil baru dia keluar gitu. Dikasih life hacks nih sama Dokter Ces ya, cara untuk duduk di toilet ya pemirsa. Pasti Anda baru tahu nih untuk cara duduk di toilet ya. Ternyata apa yang tadi Dokter Ces katakan, saya sudah lakukan itu terus-terusan. Iya, bukan tahu dari Dokter Ces, tapi insting saya sebagai manusia gitu kan. Insting lah ya pemirsa sebagai manusia, kalau seandainya mau buang air besar itu akan seperti apa sebaiknya posisinya. Tapi ternyata benar nih, posisi yang selama ini saya lakukan ternyata seperti itu sebaiknya dilakukan. Ya, Dok ya. Dok, bagaimana dengan sekarang kan banyak sekali tuh minuman fiber. Nah, minuman fiber yang katanya digadang-gadangkan bisa untuk melangsingkan badan lah, melancarkan buang air besar lah. Apakah boleh, Dok, untuk mengkonsumsi minuman fiber itu? Apakah itu bisa menggantikan serat atau sayur-sayuran yang sebaiknya kita konsumsi? Jangan dijawab dulu ya, Dok. Kita harus jeda sejenak pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Sehat Pagi. Saya nggak usah deh beli sayur atau buah-buahan gitu ya untuk melancarkan buang air besar saya. Kan ada tuh minuman-minuman fiber di luar sana ya kan, lebih praktis gitu. Katanya bisa melangsingkan badan, menguruskan badan. Nah ini bagaimana Dokter Ces kalau seandainya di bulan puasa nih, nggak perlulah beli-beli sayur atau buah-buahan itu, beli fiber itu aja, minuman fiber yang katanya bisa melancarkan buang air besar. Ini bagaimana Dokter Ces? Bisa nggak menggantikan? Jadi kita nggak hanya mengandalkan serat ya, tapi kita harus satu jenis seratnya. Kadang serat yang pada fiber minuman tadi itu nggak sama dengan variasi yang kita inginkan. Yang kedua rasa. Rasa pada sayuran itu membuat kita menjadi lebih nyaman ya, karena yang kita kunyah, ada sesuatu yang kita kunyah. Kalau tadi kan cuma digelekek aja ya. Jadi untuk kegiatan mengkonsumsi buah dan sayur alam itu jauh lebih bagus. Karena ada beberapa kandungan vitamin mineral yang terdapat pada sayur dan buah. Kalau kita hanya kejar serat, mungkin nggak ada pada daerah yang di fiber minuman tadi ya. Jadi konsumsi buah sayur alami lebih direkomendasikan. Oke, jadi itu tidak bisa menggantikan sebenarnya ya Dok ya. Baik, selanjutnya ada Ibu Adah dari Jombang. Selamat pagi Bu Adah. Pak Dokter, saya itu kalau buang air besar itu terasa ada yang menyumbat di jalan kotorannya ya Dok ya. Tapi tidak ada rasa apa-apa sih Dok. Tapi kalau tidak buang air besar, ya nggak apa-apa Dok gitu. Makanya kalau buang air besar itu harus dibantu dengan jari. Apalagi saat buang air besarnya keras. Nah ini bagaimana Dokter untuk Ibu Adah yang ada di Jombang? Iya. Jadi kalau tadi pertanyaannya kan keras ya, jadi sesuatu pola hidup yang harus diperbaiki sebenarnya kali ya. Jadi tadi ya aktivitas, pola makan, sama bagaimana konsumsi air putihnya. Tapi kalau kita ketahui bahwa kondisi menjepit itu adalah tanda awal sebenarnya. Ada rasa nggak nyaman. Rasa nggak nyaman diartikan dengan berbagai jenis ya, bisa duduk, bisa terjepit, atau ada aktivitas yang lain. Nah kondisi seperti ini harus segera diperiksakan saja, karena kita tadi ya dilakukan colok dubur atau anoskopi dengan didilatasi anusnya akan kelihatan tuh apakah terdapat wasir yang tipe dalam tapi tidak sempat keluar karena stadium 1 atau stadium 2 yang pasien nggak ngeh. Sebenarnya pada saat pup itu keluar sebagian, tapi dia langsung masuk sendiri sehingga belum sempat terlihat oleh pasien. Dan kalau seperti itu maka aturannya adalah diberikan pengobatan medikal sambil merubah pola hidup dengan edukasi. Oke. Dok, kalau seandainya sekarang kan banyak sekali tuh obat-obat wasir dan ambeien yang dijual bebas ya di apotik. Salah satunya ada yang lewat istilahnya untuk kita masukkan lewat dubur ya Dok ya. Nah, untuk mereka yang menderita wasir nih, seumpama wasirnya kumat, ya kan istilahnya susah lah untuk buang air besar, konstipasi. Boleh nggak dibantu dengan obat itu Dok? Untuk obat yang disuntik itu supaya bisa lebih gampang buang air besarnya. Jadi kalau konteks obat suppositoria dalam hal ini untuk mengurangi volume wasir boleh,
asalkan pasien nyaman dan tidak memperberat gejala wasir. Tapi kalau untuk urus-urus, untuk pencahar, sebaiknya jangan ya. Karena kita punya baseline atau cut line. Jadi waktunya adalah 5 hari. 5 hari dengan konsumsi makan yang baik-baik saja, normal, tapi kita nggak defekasi, itu baru artinya konstipasi. 5 hari ya, 5 hari. Betul. Jadi kita sudah 5 hari dengan makan yang 3 kali sehari, konsumsi buah sayur yang baik, kok nggak segera buang air besar, maka perlu dilakukan pencahar. Tapi kalau baru 2 hari, 3 hari, nggak perlu buru-buru ya. Oh, oke. Saya aja kalau umpamanya hari ini buang air besar, besok nggak buang air besar gitu ya. Itu aja saya udah bingung. Ini kenapa nih? Salah makan apa nih? Salah apa nih? Apa kesalahanku gitu kan? Tapi ternyata kalau seandainya dalam waktu 2 hari atau sehari nggak buang air besar itu masih relatif oke. Ya. Tapi kalau sudah 5 hari berturut-turut tidak buang air besar, barulah dibutuhkan intervensi dari obat-obatan ya dok. Betul, ya. Nah obat-obatannya ini obat-obatan untuk pencahar gitu, boleh dok? Boleh. Yang dijual bebas gitu. Obat minum atau obat dari dubur. Dubur itu boleh ya dok ya. Tapi kalau seandainya mereka yang punya wasir atau mungkin ambeien di stage atau stadium 4 gitu, tetap boleh pakai yang obat ini pencahar yang dari dubur itu dok? Oh saya sih nggak memilihkan yang dari dubur ya, yang diminum saja, karena kan ada kontak dengan daerah wasirnya. Ya oke, jadi lebih baik yang diminum aja. Tentunya dengan anjuran dokter ya, nggak boleh tiba-tiba beli sendiri ke apotik, nggak boleh. Tapi obat pencahar itu bisa untuk bikin kurus nggak sih dok? Sebenarnya kan zaman sekarang banyak orang yang beli obat pencahar itu karena pengennya sih bisa lancar buang air besarnya dan kurus gitu. Bisa bikin kurus nggak sih dok sebenarnya? Jadi kalau kurus mungkin setelah dia defekasi nimbang memang kesannya relatif berkurang ya. Tapi untuk masa lemaknya masih ada, masa ototnya juga masih kurang. Karena mesin pembakar lemak yang efektif adalah masa otot yang baik. Oh, gitu. Itu dia. Makanya jangan gampang ya mau tertipu oleh timbangan ya yang instan-instan. Dilihat di timbangan, wah lumayan nih turun 1 kilo. Itu hanya fata morgana, ya kan? Itu hanya fata morgana pemirsa. Lingkar perut kali ya yang paling penting. Yang paling penting itu. Iya, lingkar perut. Bukan timbangan lagi sekarang. Bukan timbangan lagi. Catat ya pemirsa. Baik, sekarang kami harus jeda sejenak. Nanti ketika saya kembali akan menyapa Bapak Bambang yang ada di Sidoarjo. Jangan kemana-mana, tetap di Sehat Pagi. Segmen terakhir Sehat Pagi pemirsa, dan ini ada Bapak Bambang yang ada di Sidoarjo. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi Mbak Alia dan Mas Dokter. Oh, selamat pagi Pak Bambang. Ini Dokter Ces, panggilannya Dokter Ces nih Pak ya. Pola makan yang bagaimana ya yang tidak menyebabkan flak di pembuluh darah. Nah ini terima kasih dok, tolong penjelasannya. Silakan untuk Bapak Bambang di Sidoarjo. Ya. Jadi plak pada pembuluh darah itu terdiri atas komposisi kolesterol sebenarnya. Jadi yang perlu kita kerjakan ada 2. Pertama adalah kurangi total massa lemak tubuh dengan cara berolahraga atau intermittent fasting. Yang kedua adalah segera lakukan cek general, kemudian memeriksakan kadar kolesterol dan trigliserida pada tubuh kita. Jika tinggi, segera lakukan intervensi dengan medical. Dengan 2 cara itu, harapan kami adalah total lemak tubuhnya berkurang, sehingga yang beredar juga akan berkurang, dan kolesterol darah dan TG darah juga akan menurun, sehingga mengurangi konsumsi dari makanan yang berlemak. Dengan harapan kolesterol TG yang berkurang tadi di dalam darah, maka plak akan terbentuk. Plak-plak tadi itu, kita nggak pernah tahu nih, plak tadi akan ikut aliran darah menuju kemana. Bisa ke pembuluh darah jantung yang semakin kecil atau namanya koroner, bisa ke pembuluh darah otak, sehingga reaksi atau gejalanya secara tiba-tiba pasti. Jadi ketika kemarin masih baik-baik saja, tiba-tiba pagi ini mohon maaf mengalami gejala yang berat. Yang kedua, mungkin ini berhubungan dengan lifestyle. Perokok juga akan dikaitkan erat dengan konsistensi dari pembuluh darah kita. Jadi kalau perokok itu orang awam mengetahuinya batuk, sesak paru. Tapi nggak sesederhana itu, karena akan mempengaruhi dari kualitas pembuluh darah dan aliran darah. Sehingga kalau itu TG kolesterol tinggi, fatnya banyak, plus perokok, ya sudah. Semua faktor risikonya ada. Gitu. Apalagi kalau misalnya bulan puasa itu kan terkadang simpelnya dok ya, ketika mau buka puasa itu makannya gorengan ya dok ya. Iya makanya. Itu paling simpel karena wajar aja ya pemirsa, kita seharian itu udah menahan haus, menahan lapar. Lapar nih kayaknya menurut saya tuh lapar banget gitu ya. Pas lagi ketika buka puasa, ya udah kita comot lah itu tahu isi gitu kan. Terus jangan lapar mata. Ya lapar mata itulah gitu. Nah ini ternyata kalau makan gorengan bisa menjadi penyumbang terbesar juga ya dok ya. Kolesterol kita kan segera naik.
Oke. Nah, boleh dok untuk yang terakhirnya kasih kita tips nih bagi mereka yang menderita wasir, bagaimana sih bisa untuk mengatur pola makan dengan baik selama bulan puasa agar wasirnya ini tidak kumat. Karena kalau lagi kumat kan rasanya nyot-nyot ya dok Iya, ya. nyaman ya. Nah iya kan rasanya nyot-nyot gitu. Lewat itu rasa sakit hati pemirsa ya kan. Iya. Dengan rasa sakit wasir itu yang kumat. Nah ini bagaimana dok tipsnya, silakan Iya. dok. Jadi sebenarnya ini tips untuk semua yang menjalankan ibadah puasa, juga pada orang yang punya wasir ya. Jadi satu adalah jangan pernah lewatkan untuk ibadah sahur dan berbuka puasa. Oke. Yang kedua, cukupi aktivitas harian. Jadi alasan puasa bukan alasan untuk kita aktivitas ya. Yang ketiga adalah serat pangan dan air putih. Jadi tolong diperkirakan bahwa saat saya berbuka, saat saya sahur, bagaimana sih kita biar cukup. Mungkin pada saat sebelum tidur malam, minum air putih, dan bangun awal ketika mau sahur juga minum air putih. Itu sangat cukup untuk merehidrasi. Dan yang keempat, pandai-pandailah untuk memilih dan membeli tempat makanan di tempat yang kita mau beli ya. Iya. Oh ini restoran, oh ini tempat yang kurang baik, itu dipikirkan lagi. Karena sangat berpengaruh pada kondisi pencernaan kita. Terakhir nih pertanyaan dari saya ya dok ya. Kalau seandainya pas lagi bulan puasa, ketika sahur, boleh nggak dok ketika setelah habis makan, itu kita tutup dengan makan kurma 3 biji gitu. Boleh nggak dok? Sebenarnya sah-sah aja. Cuman kita lagi akan melakukan tindakan bagaimana konsumsi kita seharian ya. Karena kan kurma itu manis. Tapi kalau seandainya selama sehari tadi kurang makan manis, ditutup dengan buah kurma nggak masalah. Pas lagi sahur. Iya. Karena kan nanti pas berbuka puasanya kan makan kurma lagi Iya. gitu kan. Mikirnya pas lagi sahur, ya udahlah ini kan kurma banyak seratnya. Dimakan aja, siapa tahu bisa mengurangi jatah air harian kan. Atau nggak makan nasi nih, makan kurma aja. Nggak boleh. apa-apa sih. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh, boleh juga Boleh. seperti itu ya dok. Nah itu udah dikasih tuh life hacksnya dari Dokter Ces. Baik kalau begitu. Dokter Cesar Ayuda, ini Dokter Ces ini prakteknya di mana dok? Kalau seandainya ada pemirsa di rumah ingin datang berkonsultasi langsung. Di rumah saya Petrokimia Group ya, hari Senin sampai hari Sabtu. Di Gresik. Di Gresik ya, Senin Iya. sampai Sabtu praktek pemirsa gitu ya, menyalar keningku. Baik kalau begitu. Dokter Cesar Ayuda, spesialis bedah. Terima kasih banyak ya Dokter Ces. Sama-sama kalian. Sehat selalu dok. Amin. Semoga kita bisa jumpa di lain kesempatan Iya, ya dok ya. benar. Terima kasih pemirsa sudah menonton acara Sehat Pagi. Memang kita kalau seandainya untuk mengatur pola makan itu segala sesuatunya harus disiplin ya. Aturlah pola makan dengan baik, aktivitasnya juga harus cukup. Minum air putih yang cukup, segala sesuatu itu dibutuhkan disiplin. Tahu nggak kalau seandainya disiplin itu adalah bentuk rasa cinta kita terhadap diri kita yang paling tinggi ya. Sehat selalu pemirsa, Alia Renomas pamit ya. Sampai jumpa.